Selamat pagi anak ibu guru semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dengan anak ibu guru kelas 7D E F G. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang kolaborasi biologi dengan bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Ibu mengulang kembali tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan dengan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca sehingga si pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi supaya orang yang membaca teks tersebut seolah-olah sedang merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut untuk dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai atau tentang suatu objek dengan secara utuh. Hal ini dalam upaya agar mereka dapat dengan tepat dan cepat memahami tema yang disajikan di dalam sebuah teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi. Paragraf deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-ciri fisikis keadaan pada suatu objek dengan rinci. Struktur teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, identifikasi, atau disebut itu pernyataan umum, adalah bagian yang mengenalkan objek, lokasi, sejarah lahirnya, ukuran, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek lainnya. Yang kedua, deskripsi bagian adalah berisi perincian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjek penulis. Perincian bisa berisi apa objek yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis. Pada bagian penutup adalah berisi kesan umum. Kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, bahasa dalam teks deskripsi sering menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Jadi rincian-rincian di dalam teks itu lebih konkret. Kemudian penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Indera yang dilibatkan dalam dari hasil pengamatan sehingga menjadikan pembaca seolah-olah melihat, merasakan, mendengar apa yang dirasakan, didengar oleh penulis. Jadi indera yang dilibatkan di dalamnya adalah cenderung penglihatan, pendengaran, perasaan. Penggunaan kata khusus, atau ruang lingkup yang semakin terbatas. Penggunaan kata depan, yaitu kata depan di, ke, dari, Kemudian sering mendapat kalimat-kalimat majas, yaitu majas personifikasi atau benda mati seolah-olah hidup, metafora atau perbandingan langsung, hiperbola atau membesar-besarkan keadaan atau melebih-lebihkan keadaan, kemudian perumpamaan, memakai kata umpama seperti bagai, laksana, dan sebagainya. Untuk tugas, kerjakan kuis 10 soal objektif, kirim ke kolom tugas Google Classroom ya nak. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa pembelajaran berikutnya.